Sebuah percakapan mengawali kisah yang berlatar pada tahun 1996 di San Javier, Meksiko. Tim penggali ditampilkan sedang memperhatikan simbol-simbol pada dinding gua, menjelaskan tentang makhluk langka yang menjadi legenda di wilayah itu. Tiba-tiba saja makhluk yang disebut muncul. Salah satu dari penggali melaporkan hal tersebut kepada kepala ilmuwan yang bernama Richard Quinn. Pria itu telah lama melakukan pencarian sampai-sampai dianggap gila oleh para donatur. Akhirnya, inilah momen yang paling dinantikan, momen di mana dia akan menikmati hasil perjuangannya selama ini. Sayangnya harapan tersebut seketika kandas ketika induk dari makhluk legenda datang dan membawa kabur anaknya. Pengejaran telah dilakukan sampai-sampai makhluk itu nyaris celaka. Menyadari kondisinya terluka cukup parah, sang induk pun memutuskan untuk meninggalkan anaknya lalu menjadi umpan untuk memancing tim penggali. Bagaimanakah nasib makhluk mungil nan malang itu? Sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan berjudul Chupa, sebuah film yang rilis di tahun 2023, disutradari oleh Jonas Cuaron, ditulis oleh Marcus Reinhardt, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berbakat dalam bidangnya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, nanti keburu dingin itu kopi, seruput sekali, dan mari ceritanya kita lanjuti. Sebuah berita dari Amerika Latin yang telah menyebar luas ke seluruh dunia, yaitu tentang El Chupacabra, makhluk unik penghisap darah. Berita tersebut disaksikan oleh para staf kantin di sebuah sekolah menengah atas di Kansas City. Di sana juga terlihat seorang bocah yang dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap aneh dan kampungan. Bocah itu bernama Alejandro, atau biasanya dipanggil Alex. Ya, dari namanya saja tentu sudah bisa ditebak, Alex adalah keturunan Amerika Selatan, tepatnya Meksiko. Namun bocah itu sangat tidak suka dengan budaya kampung halamannya. Alex lebih suka gaya hidup modern di US karena dianggap lebih normal. Kabar buruknya, Alex harus pergi ke San Javier untuk tinggal bersama sang kakek selama liburan musim semi. Itu sudah direncanakan sejak lama dan termasuk harapan terakhir dari mendiang ayahnya. Tidak hanya agar mengenal keluarga dan belajar tentang budaya Meksiko, tapi Alex juga akan mendapatkan sesuatu yang sangat spesial karena menurut ayah Alex, terdapat keajaiban di San Javier. Alex sangat merasa kesepian tanpa sang ayah, namun ibunya meyakinkan bahwa Alex tidak sendiri karena ada keluarga yang selalu bersamanya. Beberapa hari telah berlalu dan kini saatnya liburan musim semi. Baru saja tiba, Alex sudah mendapat serangan dari pria tua bernama Chava. Ternyata itu hanyalah candaan seorang kakek terhadap cucu yang belum pernah ditemuinya. Dalam perjalanan ke rumah, banyak hal yang mereka bicarakan, mulai dari budaya Meksiko sampai dengan tentang Beto, ayahnya Alex. Semua pembahasan itu membuat Alex tidak nyaman sehingga Game Boy menjadi satu-satunya alat untuk mengalihkan. Setibanya di rumah Chava, Alex disambut oleh sepupunya Memo yang penuh semangat, apalagi dalam bergulat. Bocah itu hanya bisa berbahasa Spanyol, jadi mulai kini, suka tidak suka, Alex akan mulai belajar untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya atau akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Karena film ini tentang remaja, tentunya tidak lengkap tanpa kehadiran seorang gadis. Ya, seorang gadis mempesona yang membuat Alex terpana, namanya adalah Luna. Namun sayangnya, gadis itu adalah kakaknya Memo yang juga merupakan sepupu Alex. Beberapa waktu kemudian, Memo melancarkan serangan mendadaknya yang berbahaya. Para sepupu menyebutnya dengan lucha libre atau gulat profesional. Memo memutar salah satu video pegulat idola rakyat setempat, yaitu Relampago Azul, yang ternyata adalah kakek mereka. Itu adalah masa lalu yang hebat, sampai akhirnya cedera parah menimpa Chava, tengkoraknya retak akibat serangan dari pegulat licik berjulukan El Chacal.
Waktunya makan siang, semua diajak ke kandang oleh Chava memilih kambing yang akan dipenggal untuk disantap. Lagi-lagi itu hanyalah sebuah candaan dan di sini mereka menemukan seekor kambing yang jatuh sakit, yang mana diduga akibat dari gigitan El Chupacabra. Namun menurut Chava, Chupacabra itu tidak ada karena makhluk itu hanyalah dongeng belaka. Sementara itu, ditampilkan Richard yang masih memburu Chupacabra ketika sedang merekam laporan. Tiba-tiba sebuah helikopter datang membuat semua berkas-berkas penting berterbangan. Sayangnya, tidak seperti kedatangan John Hammond yang membawa kebahagiaan, kedatangan atasan Richard malah membawa ancaman. Jika Richard tidak segera menemukan Chupacabra dalam waktu 1 minggu, maka proyek akan dibubarkan. Malam harinya, kisah Chupacabra masih menghantui Alex. Setelah terkejut dengan seekor kambing yang menabrak jendela, Alex yang merasa penasaran mencoba mengikuti Chava secara diam-diam. Terlihat pria tua itu melakukan hal aneh dengan membawa pemutar musik dan mendengarkannya di dalam kandang. Lagi-lagi Alex dikejutkan, kali ini bukan kambing tapi Chupacabra. Chava, Memo, dan Luna pun segera datang, namun sayangnya Alex malah menjadi bahan tertawaan karena ternyata yang membuatnya berteriak ketakutan hanyalah seekor kelinci hitam. Keesokan paginya, lagi-lagi Alex dibuat kaget bukan kepalang melihat Chupacabra tidur bersamanya. Makhluk itu pun segera melarikan diri, menghilang bak di telan bumi, sampai-sampai Luna yang berada di dekat jendela tidak menyadari. Gadis itu mencoba menyadarkan Alex bahwa hidup harus lebih berani. Kehilangan seorang ayah memanglah berat, tapi bukan berarti kau akan menjalani hidup yang sepi. Sebuah kabar buruk datang dari Memo, sang kakek hilang entah kemana. Luna menduga bahwa penyakit pikun Chava sedang kumat dan mau tidak mau mereka pun harus bergegas mencarinya. Pencarian dimulai dari pasar. Luna mencari sendiri, sedangkan Alex mencari bersama dengan Memo. Sepertinya terlalu gegabah mempercayakan tugas tersebut kepada kaum lelaki. Karena bukannya melakukan pencarian, Alex dan Memo malah mengisi perut dengan makanan. Tak lama kemudian, mereka kembali berkumpul dan Luna masih belum menemukan sang kakek. Terlihat Alex begitu lahap menikmati seso sebelum dia mengetahui bahwa seso itu adalah otak. Pencarian pun berlanjut sambil mendengarkan musik grup band Meksiko yang bahasanya tidak bunyi di telinga saya. Tak lama kemudian, Chava terlihat di pinggir jalan seperti orang linglung. Pria tua itu mengaku sedang berjalan-jalan bersama seekor anak kambing yang baru saja dia beli dengan alasan yang tidak jelas. Di jalan pulang, mereka sempat melihat kelompok penggali bahkan nyaris menabrak Richard. Ya, Richard bekerja sama dengan polisi setempat untuk menyelidiki sebuah plat mobil yang ditemukan di sekitar tempat Chupacabra terakhir kali terlihat. Pemberitaan tentang Chupacabra semakin sering beredar, namun entah mengapa Chava sama sekali tidak tertarik dan Alex yang semakin curiga pun mencoba membuktikan. Sama seperti yang dilakukan Chava sebelumnya, Alex menyalakan pemutar musik di dekat kandang. Ternyata kecurigaan Alex benar adanya, Chupacabra benar-benar datang. Pada awalnya, Alex terlihat takut, namun berikutnya mereka semakin dekat, saling berbagi makanan meskipun sama-sama tidak bisa dikonsumsi dan malam itu pun mereka berjanji untuk saling melindungi. Keesokan paginya, Chupacabra muncul di hadapan Memo dan Luna, sehingga membuat kepanikan. Alex menjelaskan bahwa makhluk itu tidak sejahat yang diceritakan. Bahkan sebaliknya, Chupacabra adalah makhluk yang ramah meski makanan utamanya darah. Semua peringatan Luna diabaikan, Alex dan Memo malah sibuk memikirkan nama yang cocok untuk Chupacabra. Akhirnya diputuskan, mereka akan memanggilnya dengan Chupa, sepertinya makhluk itu masih bayi, oleh karena itu mereka harus melindungi dan merawatnya. Chava setuju dengan usulan Alex. Ya, pria tua itu selama ini telah mengetahui dan sengaja merahasiakannya. Chava juga menjelaskan kejadian pada saat malam pertama kali dia bertemu dengan Chupa. Dia yakin bahwa ada orang-orang jahat yang sedang memburu Chupa dan induknya.
Dugaan Chava sama sekali tidak salah, karena tak lama kemudian Richard datang membawa plat mobil VW milik Chava yang malam itu mengalami kecelakaan. Richard juga berencana untuk menggeledah rumah, namun itu segera ditolak oleh Chava, dan jika Richard tetap bersikeras, maka Chava akan menggunakan suplex yang merupakan jurus andalan. Beberapa waktu kemudian, Alex kembali menemui Chupa untuk mendengarkan kotak musik. Lagu itu begitu membekas di hati Alex, mengingatkannya akan sang ayah yang berjanji untuk selalu ada. Chupa harus belajar terbang agar bisa melarikan diri dari orang-orang jahat dan bisa menemukan induknya. Sementara itu, Alex sedang menonton video lucha libre bersama Chava. Kali ini mereka menyaksikan aksi dari murid terbaik Chava, El Perico Verde, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya Alex. Kembali Alex bermain Game Boy. Ketika mendengar cerita-cerita tentang ayahnya, itu membuat sang kakek marah dan menyita Game Boy-nya jika ingin mendapatkannya kembali. Maka Alex harus menerima tantangan sang kakek untuk berduel 1 lawan 1. Terdengar dan terlihat konyol, tapi menurut Chava, ini sangat penting bagi masa depan Alex. Chava ingin cucunya menjadi pemuda yang kuat dan berani untuk menghadapi kenyataan. Tentu saja Alex kalah dalam pertarungan tersebut, namun bocah itu bangkit dan menyerang sehingga tanpa sadar telah menumbangkan Chava. Dokter menjelaskan bahwa Chava hanya mengalami memar. Kondisi yang semakin menurun mengharuskan Chava untuk tinggal bersama keluarga karena harus ada seseorang yang merawatnya. Suara raungan membuat anak-anak meminta dokter segera pulang. Kemudian mereka pun bergegas mendatangi kandang. Dan sangat mengejutkan, ternyata Richard berada di sana sedang berusaha menangkap Chupa. Memo dan Luna hanya terdiam melihat Chupa dibawa pergi, namun tidak dengan Alex. Dia segera membangunkan dan memanfaatkan ingatan sang kakek yang sedang terganggu dengan mengarang cerita bahwa musuh besar El Cakal telah datang. Kini saatnya Relampago Azul kembali beraksi. Ya, Cakal yang dimaksud adalah Richard. Tanpa ragu, Chava langsung melancarkan tendangan mautnya bak Kamen Rider. Sempat terjadi kemelut saat berusaha melarikan diri, namun pada akhirnya mereka berhasil. Ingatan Chava pun sepertinya telah pulih. Pria tua itu kini mengingat Chupa dan mereka akan mengantarkan makhluk itu ke lokasi pertama kali ditemukan oleh Chava. Setibanya di sana, Chupa langsung berlari seperti mendengar panggilan. Berkali-kali dia meraung panjang, membuat Alex sadar bahwa inilah saatnya perpisahan karena keluarga Chupa telah menanti di seberang sana. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja seekor singa gunung datang dan hendak memangsa Alex. Bocah itu pun nekat menaiki jembatan pipa yang sudah tua untuk menyelamatkan diri tanpa menyadari bahaya selanjutnya yang menanti. Segala cara telah dilakukan, Chava berhasil mengusir singa namun tidak mampu meraih cucu kesayangan. Beruntung, teriakan Alex terdengar oleh Chupa. Makhluk itu benar-benar kembali untuk menyelamatkan Alex. Semua pun merasa lega, namun tidak bertahan lama karena Richard datang memanfaatkan kelengahan mereka. Pria itu langsung membius Chupa dan berusaha membawanya. Ketika merasa sudah menang, Richard menghubungi timnya untuk bersiap sehingga tidak menyadari kedatangan induk Chupa bersama 2 Chupacabra lainnya. Meski dalam kondisi terpojok, tapi Richard tidak mau menyerah dan tetap menawan Chupa. Kali ini, kelengahannya dimanfaatkan oleh Chava dan inilah saatnya Relampago Azul menepati janji untuk menunjukkan kepada Richard jurus andalannya.
Film pun ditutup dengan momen perpisahan Alex dengan Chupa, lalu dengan dua sepupunya yang masing-masing memiliki gaya yang berbeda. Keajaiban benar-benar ada di San Javier. Alex berjanji tidak akan melupakan momen indah mereka. Lalu juga ditampilkan perpisahan Alex dengan kakeknya. Mereka berjanji akan berkumpul kembali, tapi mungkin bukan di San Javier, karena Chava akan tinggal bersama Memo dan Luna di Mexico City. Tidak perlu khawatir, dimanapun kita berada, dan sejauh apapun kita tersesat, keluarga pasti akan selalu menemukan kita. Dan tamat. Sebuah film tentang persahabatan dan kekeluargaan. Ya, Alex mengunjungi sang kakek pada saat liburan musim semi atas permintaan terakhir ayahnya yang meninggal dunia akibat kanker. Selain bertemu dengan dua sepupu, hal yang paling menarik serta mengajaibkan adalah pertemuan Alex dengan El Chupacabra yang membawa perubahan pada hidup Alex. Makhluk ini sering muncul dalam cerita rakyat di Amerika Selatan. Pertama kali diklaim di Puerto Rico dan sering dikatakan sebagai perwujudan dari vampire. Dalam bahasa Spanyol, cupar artinya menghisap dan cabra artinya kambing. Nama ini disematkan karena diketahui bahwa makhluk tersebut menghisap darah kambing. Ya, ini merupakan masalah bagi para petani, sehingga sebagian besar menganggapnya buruk. Namun dalam film ya tentu beda lagi ceritanya. Seorang ilmuwan bernama Richard Quinn memburu Chupacabra karena yakin dengan kemampuan makhluk itu dalam menyembuhkan segala penyakit. Ada dua adegan yang sangat kelihatan. Yang pertama, luka gigitan pada seekor kambing yang sembuh seketika, dan yang kedua adalah luka pada tangan Alex. Sebenarnya ada satu lagi, tapi terlihat agak ambigu, yaitu pada Chava. Dalam adegan ketika melarikan diri dari Richard, terlihat Chava kebingungan karena penyakit pikunnya tiba-tiba kumat. Lalu, ketika melihat dan menyentuh Chupa, penyakit tersebut seolah lenyap begitu saja. Adapun adegan lainnya yaitu pengakuan Dr. Juan Carlos ketika mengetahui Alex akan berkunjung, seketika kondisi Chava menjadi lebih baik. Saya pikir ini bukan karena kunjungan Alex, tapi karena Chava bertemu dengan Chupa di malam itu beberapa hari sebelum kedatangan Alex. Gulat memiliki peranan yang cukup penting dalam film ini. Chava adalah mantan juara lucha libre karena dia menderita Alzheimer, jadi terkadang secara tidak sengaja pria tua itu sering terbawa suasana menggunakan identitas pegulatnya, Relampago Azul. Makanya ada beberapa adegan dia teriak-teriak Azul. Azul! Azul! Selain itu, gulat Meksiko atau lucha libre menjadi salah satu bagian dari budaya Meksiko sejak pertama kali diperkenalkan pada abad ke-20. Olahraga ini terus berkembang sehingga menjadi pertunjukan yang sangat menghibur dengan aksi para pegulat yang luar biasa. Ketika awal tiba di San Javier, Alex memang terlihat enggan untuk tinggal bersama Chava. Berbeda dengan ending film yang menampilkan Alex berlari keluar dari pesawat hanya untuk lagi-lagi mengucapkan selamat tinggal kepada sang kakek. Ini menandakan Alex bersyukur atas waktu yang dia habiskan bersama Chava dan telah belajar untuk menghargai keluarga. Selain itu, dia juga berjanji akan mengingat semua kenangan karena mengetahui Chava menderita Alzheimer. Jadi Alex tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bersama-sama dalam keadaan seperti itu. Ketika pesawat lepas landas, Alex mendengarkan lagu dari kaset dan Walkman yang diberikan Luna kepadanya, menunjukkan bahwa kedekatan Alex dengan sepupunya dan bagaimana mereka terhubung, bahkan ketika berjauhan. Pesan yang sama juga berlaku untuk ayah Alex, Beto. Terlihat Alex telah menyerahkan Game Boy-nya kepada Chava dan membawa pulang topeng gulat El Perico Verde, menunjukkan bahwa Alex telah menjadi siap dan kuat untuk menghadapi kenyataan walaupun pedih. Selain itu, adegan terakhir yang menampilkan Chupa terbang di sebelah pesawat meyakinkan Alex bahwa janji mereka masih tetap dipegang untuk tetap berteman walau terpisah jarak dan waktu. Sekilas di awal film, Chupa menggambarkan kebaikan melawan kejahatan, di mana Alex dan keluarga membantu membebaskan Chupa dari kejaran ilmuwan jahat yang egois. Namun pada bagian akhir, film ini sebenarnya memiliki makna yang lebih besar tentang keluarga. Chupa terpisah dari induknya, sedangkan Alex baru saja ditinggal sang ayah. Segala peristiwa yang dialami mengubah pandangan Alex bahwa keluarga tidak hanya ayah dan ibu. Maksud saya, dua orang itu memang sangat penting bagi kehidupan kita, tapi kita
kita juga tidak boleh melupakan dan mengabaikan keluarga yang lain atau yang berada jauh dari kita. Karena dimanapun kita berada, sejauh apapun kita tersesat, keluarga pasti akan selalu ada dan menemukan kita. Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!